Bapak Ibu sekalian, pertemuan pada malam hari ini secara sehat dan rembukan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada malam hari ini seperti dalam undangan, yaitu rembukan dan salesehan yang berkaitan dengan sistem satu arah yang saat ini sudah diberlakukan dalam kurung uji coba di Kecamatan Lawiyan. Bapak Ibu warga Kecamatan Lawiyan atau yang mewakili, kami sengaja undang untuk datang pada malam hari ini karena terinspirasi dari banyaknya keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Banyaknya keluhan-keluhan yang ada di masyarakat, khususnya warga Kecamatan Lawiyan, wabil khusus lagi yang terkena dampak langsung dengan adanya kebijakan pemerintah kota Surakarta dalam hal ini tentang penerapan sistem satu arah yang ada di Kecamatan Lawiyan. Maka diadakanlah pertemuan pada malam hari ini. Untuk itu kami haturkan terima kasih atas kehadirannya semua. Dan pada malam hari ini kita undang tentunya lurah setempat. Kebetulan juga Bapak Lurah insya Allah nanti menyambut akan hadir, dan insya Allah pasti hadir. Cuma saat ini lagi ada pertemuan RW, insya Allah sebentar lagi akan hadir. Juga dari pihak Kapolresta Surakarta kita Cawasi Birso, dan alhamdulillah perwakilan juga ada yang hadir, Mas Eko dan teman-teman. Juga dari Polsek Lawiyan, wabil khusus yang sangat-sangat kita harapkan untuk bisa hadir, dari Dishub Dinas Perhubungan Kota Madya Surakarta, alhamdulillah dalam ini bisa hadir. Juga yang kita hadirkan termasuk juga kita undang para wartawan insan-insan pers yang ada di Kota Surakarta, bahkan dari wartawan Metro, wartawan TV1 juga kita undang. Tapi memang sengaja nanti kalau datang dari TV1 delik baik. Malam hari ini kita akan rembukan salesehan. Intinya bagaimana baiknya untuk kita semua. Kita rembukan bagaimana yang baik, yang maslahah untuk kita semua. Untuk itu nanti dalam rembukan nanti saya mohon untuk berbicara, menyampaikan aspirasi atau usul atau pandangan apapun bentuknya dengan bahasa yang santun. Ini perlu kita jaga dengan bahasa yang santun, meskipun mungkin petinggi-petinggi kita memberikan contoh bahasa yang tidak santun, tidak masalah, kita jangan bawa-bawa. Kita rakyat tetap dengan bahasa yang santun. Petinggi kita tuh kurang santun atau tidak santun lumrah wong tua itu nek detak sok menungui, tapi kita tetap harus kami nawa karena kita dengan bahasa yang santun untuk menjaga kondusivitas kita. Alhamdulillah ini dari anggota Dewan Mas Amin sudah datang. Monggo kita Mas Amin. Tunjukannya double lagi. Ada. Monggo ada video. Ini Mas Amin, ngarepin Mas Amin. Sebelum kita lanjutkan, mohon maaf, saya mohon maaf, saya yang memimpin acara sarasehan atau dialog pada malam hari ini. Untuk itu kami mohon izinnya semua. Kira-kira penjenengan mengizinkan nggak saya memimpin acara sarasehan pada malam hari ini? Oke, siap. Bismillah. Pertama kita akan perdengarkan penjelasan dari yang terkait, dinas terkait langsung, khususnya dari Dishub, tentang kebijakan sistem satu arah.
Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian dan ibu dan ibunya yang kami hormati, sebelumnya tentu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Baskoro, jabatan pada Dinas Perhubungan sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas, dan teman-teman saya bawa serta. Yang paling kanan pakai batik biru ini Pak Usman, beliau adalah Kepala UPTD Perparkiran, dan sebelahnya lagi berbaju biru abu-abu ini adalah Mas Taufik, Kepala Seksi Angkutan Orang pada bidang angkutan Dinas Perhubungan. Kemudian yang pakai baju sama dengan saya berseragam adalah Mas Ari Wibowo. Ini adalah Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas. Harapan saya yang saya bawa ini adalah memiliki kompetensi, memiliki kapasitas untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak sekalian. Pertama tentunya kami ingin menjelaskan bahwa kita ini dihadapkan pada permasalahan lalu lintas yang cukup rumit, cukup pelik. Pertama tentunya masalah kemacetan. Kemudian yang kedua masalah kecelakaan. Kemudian yang ketiga masalah polusi. Kemudian yang keempat masalah penyalahgunaan tata guna lahan. Kemudian yang terakhir adalah disiplin dari pengguna jalan, disiplin lalu lintas dari pengguna jalan yang hari ke hari tidak membaik, tapi trennya, kecenderungannya makin ugal-ugalan. Nah, kemudian itu semua bagian daripada populasi kendaraan yang tidak terkendali. Jadi sekarang hampir semua orang ini memiliki kendaraan roda 2 bahkan roda 4. Pertumbuhan kendaraan bermotor di kota Solo ini yang kira-kira 7 tahun yang lalu masih sekitar 7,5%, sekarang sudah 10% lebih. Angka kecelakaan pun meningkat. Kemudian kemacetan ini luar biasa. Di mana-mana sekarang di kota-kota besar kalau sudah long weekend, perainan Bowo itu sudah dihadapkan pada masalah kemacetan. Bahkan Dirjen Perhubungan Darat itu mengundurkan diri gara-gara macet. Nah, sekarang tidak bisa mengatasi macet, akhirnya mengundurkan diri. Sekarang diganti oleh Bapak Irjen, yang sekarang jadi Komjen, mungkin bintang 3 dari kepolisian, Bapak Komjen Puji Hartanto yang menjadi Dirjen Perhubungan Darat. Kita berusaha keras, berupaya untuk mengatasi kemacetan. Nah, upaya-upaya ini apa saja? Upaya-upaya untuk mengatasi kemacetan itu diantaranya adalah kita melakukan analisa dampak lalu lintas terhadap pendirian bangunan-bangunan yang memenuhi kriteria andalali seperti hotel, praktek dokter bersama, salon kecantikan yang besar, kemudian SPBU, kemudian rumah sakit, kemudian juga sekolah-sekolah dan sebagainya. Ini wajib andalali. Ini bagian daripada kita untuk mengatasi kemacetan. Kemudian kita juga membuat ATCS, area traffic control system, itu di beberapa traffic light kita itu sudah menggunakan sistem ATCS yang bisa dipantau, bisa diintervensi. Artinya apa? Di sebuah persimpangan manakala terjadi delay atau antrian yang panjang, itu bisa dihijaukan, mendapatkan hijau lebih panjang dan sebagainya. Nanti salah satu dari rekan-rekan yang ada di sini mungkin bisa berkesempatan atau diberikan kesempatan untuk melihat upaya-upaya kami di kantor itu dalam rangka mengatasi kemacetan. Kami kemudian manakala terjadi kemacetan itu bisa diintervensi.
Nah kemudian harapan kita juga masyarakat pengguna jalan ini bersikap cerdas, yaitu bisa melewati rute-rute atau jalan-jalan alternatif di Kota Solo. Karena apa? Karena model kita di Solo ini adalah green, jadi banyak jalan alternatifnya. Lain kalau di Pantura yang modelnya linear atau radial itu sekali macet sudah. Kalau kita masih ada kemungkinan, ada kesempatan untuk menggunakan jalan-jalan alternatif. Oke. Kemudian kita juga berupaya melakukan traffic report, melakukan komunikasi dengan pengguna jalan melalui televisi, kemudian juga melalui radio, dan kita juga menggunakan VMS untuk menginformasikan pada masyarakat bahwa ruas jalan tertentu ini mengalami kemacetan atau kepadatan dan sebagainya. Di samping upaya-upaya lain, yaitu mengarahkan pengguna-pengguna jalan ini untuk menggunakan public transport atau angkutan umum massal. Kita juga membangun public transport, nanti akan diterangkan oleh Mas Taufik kasih angkutan orang ini mengenai upaya pembangunan kita dalam rangka membangun public transport ini luar biasa. Harapan kita pengguna jalan yang banyak menggunakan kendaraan pribadi ini beralih menggunakan kendaraan angkutan umum massal, sehingga kepadatan di jalan bahkan kemacetan ini sedikit-sedikit bisa ditanggulangi. Karena apa? Kalau kita lihat bahwa penggunaan kendaraan bermotor yang luar biasa ini tentu tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada. Jalannya tetap, tapi volume lalu lintasnya tambah terus. Ada orang mengatakan, Pak, tempat kok macet. Sebetulnya dia sendiri yang membuat macet, karena dia bawa mobil sendiri, bawa kendaraan pribadi. Nah ini yang terus-menerus yang luar biasa. Ya kalau saya pikir ya di kota-kota besar di Indonesia ini sudah mengalami darurat macet mungkin. Indonesia ini ada darurat narkoba, kemudian mungkin sudah darurat perkosaan malah katanya Pak Amin, ya, menurut saya Pak Amin. Jadi ada darurat perkosaan, mungkin sudah darurat macet. Kalau long weekend kemarin saya pelototi pada saat long weekend, saya 5 hari memantau terus-menerus, mulai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu malam, itu luar biasa. Jadi pergerakan lalu lintas dari arah barat itu masuk ke Kota Solo. Bahkan kita pantau plat mobilnya itu B, D, kemudian H, kemudian AB. Bahkan AB itu juga merangsek ke Solo juga. Nah, ini di satu sisi kita bahagia karena batik kita juga laku, kemudian juga kuliner kita juga laku, hotel kita juga laku dan sebagainya, objek wisata kita juga laku. Tapi di satu sisi kemacetan yang kita lihat di mana-mana. Namun dengan upaya itu, dengan upaya yang sekeras-kerasnya itu kita berupaya untuk mengatasi kemacetan. Setidak-tidaknya mengeliminir, mengurangi. Ojo nganti tenanan. Karena kalau tenanan, macetnya tenanan sampai stuck, itu ngunci, itu yang rugi siapa? Yang rugi kita semua. Makanya pada kesempatan malam hari ini saya apresiasi, saya bangga bahwa ada yang peduli membahas mengenai masalah lalu lintas. Biasanya lalu lintas itu adalah masalah yang tidak mengenakan. Lalu lintas itu jelek, kalau kata orang Jawa itu jelek. Namun melalui oleh beliau diacarakan untuk kita membahas saresian mengenai lalu lintas atau sistem satu arah. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan itu adalah dengan sistem satu arah. Nah, sistem satu arah yang kita berlakukan ini sebetulnya itu adalah meneruskan dari arah timur. Dari arah timur mulai Klewer, Coyudan, kemudian Pasar Kembang atau Kadipolo di sana langsung teruskan sampai ke barat. Harapan kita itu menjadi salah satu sistem terbaik untuk mengatasi kemacetan. Di samping itu juga meniadakan konflik, meniadakan crossing,
sehingga setidak-tidaknya mengurangi kecelakaan. Nah, kemudian pemberlakuan sistem satu arah ini bukan tanpa treatment, tapi juga kita melakukan treatment. Kita pasang rambu-rambu, kita pasang water barrier, kita pasang pita pegaduh atau rumble strip, itu dalam rangka traffic calming untuk mengendalikan kecepatan agar mereka tidak ngebut. Jadi pada saat masuki simpang 3 atau persimpangan, agar mereka mengurangi kecepatan, itu kita pasang pita pegaduh. Sedikit yang menjadi keheranan saya, ternyata sistem satu arah ini sudah pernah dibicarakan dari tahun 2014. Dari tahun 2014 sudah direncanakan dan mulai diterapkan khususnya di Kecamatan Laweyan pada 2016 ini. Yang saya heran dengan perencanaan demikian, dengan niat yang sedemikian mulianya, kok ternyata hasilnya seperti ini. Kami tidak tahu ini rencananya apa yang direncanakan, kami tidak tahu. Yang jelas, kalau memang perencanaan dari tahun 2014, kenapa tidak ada sosialisasi? Langsung penerapan. Kalau memang rencananya untuk niatnya untuk mengurangi kemacetan, maaf, 48 tahun saya hidup di Solo, dikurangi 11 tahun saya keluar negeri, ya kira-kira 37 tahun saya hidup di kota Solo, tidak pernah macet. Justru setelah adanya penerapan SSA ini macet. Betul nggak? Maka alasan untuk mengurangi kemacetan ini saya kira bohong belaka. Betul nggak? Ini cepet-cepetan ngono ya Bro Sultan. Ini maaf, kami tidak merekayasa, inilah yang kami rasa. Selanjutnya, kemarin terjadi pemasangan rambu lalu lintas dilarang parkir. Setelah ada protes keras, kemudian diganti dengan rambu dilarang berhenti. Diprotes keras, sekarang ditiadakan. Saya heran, rembukan dari tahun 2014 kok. Kalau memang itu perencanaan yang sudah matang, mestinya dilarang parkir ini sebelum dipasang itu sudah direncanakan dulu. Diprotes 2 hari dicopot. Ini seakan-akan asal-asalan. Panjenengan ini kami gaji loh Pak. Betul nggih? Ini Bapak Sultamawan, saya membawa suara hati saya sendiri, juga mungkin mewakili saudara-saudara sekalian. Panjenengan ini kami yang gaji. Kami yang kami lah tuan panjenengan. Kami ini dorong-dorong panjenengan. Maaf, panjenengan itu batur-batur kami. Ya. Maka maaf kalau tujuannya untuk kemaslahatan umat, yang kami rasa adalah justru ini menjadikan kerusakan bagi umat. Dari tadi disampaikan juga, sehingga muncul pertanyaan pada saya. Sebenarnya karena tadi yang dibicarakan hanya jalur transportasi umum dan sebagainya, saya jadi mikir, jan-jan ini sing abdi makmur iki menungsane apa kendaraan nih? Sebenarnya yang mau dimakmurkan itu manusianya apa kendaraannya? Bukankah setiap kebijakan dari pemerintah itu untuk kemaslahatan umat? Kan begitu ya? Apa salahnya kalau kebijakan pemerintah yang direncanakan untuk kemaslahatan umat itu ternyata tidak terbukti maslahat? Kan apa salahnya sih dirubah? Apa salahnya dibatalkan? Ngoten nggih? Seperti yang terjadi di daerah Malang. Telah diadakan sistem satu arah, kemudian diprotes oleh warga karena terbukti secara nyata justru tidak membuat maslahat di tengah masyarakat, kemudian dibatalkan. Justru terus terang, kalau disub ini dengan legowo, dengan gentle, oh ternyata apa yang kami rencanakan untuk kemaslahatan umat ini tidak terbukti, bahkan meresahkan masyarakat, dengan ini kami batalkan. Kami support semua. Kami bangga. Akan saya pertahankan, panjenengan nggak perlu mengundurkan diri. Ya, akan kami pertahankan. Ini contoh orang-orang yang baik di sub yang baik di Solo. Tapi kalau ternyata memaksakan kehendak, bahkan seakan-akan kami merasa diperkosa, ya maaf, karena Republik itu pemimpinnya karena Republik itu adalah kekuasaan di tangan rakyat,
ya minggir batur-batur minggir biar rakyat yang maju. Mantan, nggih. 5 menit wis tekan, 5 menit pas, alhamdulillah. Saya terus terang merasa juga nggak nyaman karena selama ini kan saya usaha konveksi Pak di Solo Utara. Jadi sehingga kalau saya pulaan barang ke itu arah selatan sini atau bahkan ke Semani itu biasanya kira-kira ketan ulam enak bebas, usung-usung air gitu dari Semani itu lagi sampai ke Baron, kalau lagi ada kurangnya saya biasa bebas. Tapi dengan dari satu arah ini saya harus busukan lagi itu lagi. Jadi saya rasa nggak efisien dan anjeli. Di sisi lain saya menggaris bawah tadi penjelasan Diko katanya mau dibikin parkir yang sentrali. Kadang-kadang saya mikir, ini kadang-kadang saya rotok sulit tidak apa-apa ya. Kadang-kadang saya harus sulit gitu ngomong. Jadi andai kata saya harus pulang ke Baron, parkir umum di Paragon sana, apa aku mengaku gitu loh. Apakah saya harus jalan kaki, usung-usung kain, aku duitnya ikut motor, kecuali jangan belum diwangi ngangkut, gak apa-apa. Oke, kita Pak Maturul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad, alamat di Kalitan, Solo, masih masuk di Kelur Kecamatan Lawian. To the point saja. Tadi sudah banyak dikatakan katanya SSA itu membuat jalan menjadi lancar. Nuwun sewu panjenengan bapak-bapak yang bijaksana tadi, panjenengan mungkin belum pernah melihat atau lewat di jalan Manggi dan sini Pak. Saya hampir setiap hari jalan Samanhudi, jalan apa? Samanhudi yang dulu sebelum diadakan SSA itu belum pernah ada kemacetan di khususnya di jalan sini, malah perparkiran. Tadi dikatakan perparkiran mau diatur. Nun sewu Pak, kalau kalimat saya terlalu kasar, bohong, ngaku sih, gedebus. Bukti satu saja, tidak banyak sekali tempat. Bukti aja di Grand Mall. Saya tiap hari lewat di Grand Mall juga. Di dalam Grand Mall itu perparkiran banyak yang kosong. Tapi yang di jalan yang dulu sudah disepakati warga hanya satu lapis. Itu satu lapis. Sekarang sudah menjadi 2 lapis dan bahkan sekarang 2,5 lapis. Kenapa saya katakan 2,5? Karena tidak berani 3 lapis, hanya dienggoki 2,5 lapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya tinggal di Kampung Bandimalang. Pertama-tama saya mau menanyakan soal saya itu apakah benar-benar sudah dari cerita lama atau baru saja dari setahu kami yang di Kampung Bade yang mau dijadikan satu arah kan cuma dari Wonosari ke selatan itu mungkin yang kita tahu sama maaf mungkin pasar apa mau jadi taman rakit gitu aja yang kita tahu rencana dari itu cuma gitu nggak pernah ada jalan searah di Rajiman itu sangat menurut saya sangat mendadak. Tiba-tiba saya dengar ada sosialisasi di Swiss Bell Hotel gitu kan. Dan uji coba saat ini sudah berapa 2 bulan mungkin ya Pak. 2 bulan itu kalau langsung kesimpulannya sih antara manfaat sama madlorot kalau kita dari orang agama full itu madlorotnya yang lebih banyak. Tadi dikatakan bahwa Jalan Lawean sering macet, sering kecelakaan. Ya setahu saya macet itu kalau ada di madrasah Jagongan itu aja Pak. Sabtu atau Minggu. Mungkin jam tertentu jam 4-5 cuma bis itu, tapi cuma berapa menit atau setengah jam sudah bersih lagi Pak. Jadi sangat-sangat menurut saya sangat tidak bijaksana bahwa Jalan Rajiman itu jadi satu arah. Ini kembalikan ke 2 arah. Nanti kita koreksi lagi 1 bulan lah. Kita koreksi 1 bulan. Mana yang lebih enak, lebih menguntungkan. Saya cuma dari sisi satu Rajiman ya Pak. Terus yang mau Yudan saya tahu sendiri, jalan-jalan jadi macet, jalan-jalan kampung jadi ramai. Sementara itu nanti boleh nambah Pak.
Yang ingat beriris dulu Pak. Oleh perkenalkan diri, saya Purwanto, warga Laweyan juga. Saya jualan kaki lima di pinggir jalan itu. Tapi saya bicara tentang dampak ekonomi, saya merosot nanti dikira aku menguntungkan saya sendiri. Cuma saya melihat dengan fakta mata, tiap hari melihat tuh yang diterapkan situ 4, yang diterapkan oleh bapak-bapak sekalian 40 km per jam. Tapi kok lakune mobil motor tuh keset kayak tatit pikat kayak kilat, malah banter-banteran ke buku-bukan itu ya. Saya khawatirkan malah kok banyak kecelakaan. Apakah nanti kira-kira bapak bisa untuk gimana untuk mengatasi yang 40 km per jam itu kan? Yang prakteknya itu betul-betul saya saksi mata langsung Pak. Seperti hari saya melihat itu banyak kecelakaan. Mohon maaf saya tidak bisa membuktikan, cuma kadang-kadang menolong. Nah saya menolong orang kecelakaan itu tidak pakai foto, langsung yang bergerak tangan saya untuk menolong karena peri kemanusiaan dengan ujian kecelakaan itu. Nah dari saya mungkin saya orang sekecil saya ditanggapi ya monggo, tidak ya masya Allah. Mudah-mudahan nanti ada kakak sekalian untuk bagaimana untuk dikalkulasi kembali bagaimana baiknya. Saya tidak ngotot untuk wah belek buarah belek, enggak, mungkin jam-jamannya itu Pak. Kalau di Pinggalayan itu jam 6 sampai jam 6 sore kok yo lancar di Pinggalayan itu. Tapi yo mohon maaf bisa dipakai bercanda, wong jeneng orang kecil. Jadi itu kalau Pinggalayan jam 6 sampai jam 6 sore. Ini kok hampir 24 jam buat malah der-der itu mohon maaf itu perlu mohon maaf untuk dikaji. Kalau sebagai seorang wanita gini aja Pak, monggo bagian DLAJ dan sebagainya, mungkin Pak Lurah ataupun siapapun yang pro dengan SSA, saya siapkan tempat di Pasar Kabangan. Kita lihat para pengguna jalan bisa Matiadi lebih keren daripada melihat balap dari Pak Rio yang dari Solo itu. Benar, saya siapkan nanti susu segarnya di Pasar Kabangan. Kalau perlu mie godoknya 1 minggu full Pak, jangan 1 hari, jangan cuma kuesioner pertanyaan yang hanya bisa dilihat cuma sekilas 5 menit udah pulang kayak gitu. Jadi lihat nyata, lihat kenyataan. Kami sebagai wanita, mungkin ibu-ibu yang bawa anak pulang pergi sekolah sangat ngeri Pak, apalagi saya sebagai perempuan pengguna langsung, pengusaha langsung yang berkecimpung. Tolong Pak perhatikan kami, kayak gitu aja. Terima kasih. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemerintah Kota Solo, daerah sini daerah Muslim, dan sekolahan di sini, jalan yang dibikin ruwet oleh pemerintah sini 4 pondok pesantren Muslim. SD Muslim ada 3, SD umum ada 2, ada sekolah tinggi 2, dan ada juga TK yang mayoritas atau hampir semuanya Muslim. Saya cuma mau suudon, ada apa di balik ini? Sebelumnya mohon maaf, saya orang Muslim, saya sebenarnya nggak boleh suudon kalau sesama Muslim. Tapi kalau dengan selain Muslim, saya boleh suudon. Bahkan akibatnya sudah saya lihat jelas. 12 tahun saya tinggal di sini tiap hari. Baru setelah adanya SSA, saben dino ruwet saka basecamp nyabrang masjid iki lho. Wangele setengah pol. Kalau bapak-bapak tidak percaya dengan apa yang diungkapkan masyarakat tadi, apa yang diungkapkan di Ngedekake Abah, monggo nongkrong bareng. Orang setelah adanya SSA, dora ketok pas persiapan, pas uji coba enek kabeh tengok-tengok setelah berjalan enek apa-apa ora tau ketok. Sing janji yang enek pengajian menjogo pisan tok. Kita umat Muslim wong kendel kabeh Pak, ampun tidak nggih. Sebelumnya mohon maaf, semoga semua bisa ada solusi dengan baik. Semoga kita bisa saling bersaudara sebagaimana Muslim dengan baik dan hidup bersama berdampingan dengan yang lain juga dengan baik. Monggo saling bahu-membahu dan saling melihat fakta dan bisa saling berhusnudon. Ning mohon maaf niki kula suudon.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kebijaksanaanku tak cabut, atasanku nggak nilai aku elek. Ini juga jadi kenapa saya harus mempertahankan, karena juga mungkin bapak-bapak juga akan kena dampak seperti itu. Di Indonesia itu sudah biasa ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti pemimpin, ganti kebijakan. Wali kota terpilih itu ketika pilkada kemarin di Kecamatan Lawian kalah telak. Ini yang berkembang. Jangan-jangan ada unsur balas dendam sentimen. Ini yang pertama yang berkembang. Sudah saya sampaikan itu, tetapi dijawab juga oleh Pak Kadisub, juga termasuk Pak Lurah juga menjawab, jangan dikait-kaitkan dengan itu, saya jangan. Enggak, ini saya tidak kait-kaitkan, dan opini yang berkembang ini tidak bisa di stop. Ini yang bahaya. Kita tidak bisa menanggulangi opini yang berkembang. Ini bahaya. Sehingga kalau ini diteruskan dan tetap dipaksakan, saya khawatir akan muncul isu sara. Itu. Ini mohon, ini sangat dipertimbangkan. Maka monggo nanti silahkan. Insya Allah kita semuanya berjanji, bahkan bersumpah, kalau nanti dicabut, kita akan dukung sepenuhnya di sub ini. Mana ya? Kita akan dukung. Maupun jangan khawatir, monggo kami berikan kesempatan kepada panjenengan waktu mulai dari sekarang 30 menit, kami persilakan. Kenapa kok 24 jam? Itu sebetulnya pertimbangannya, kalau 24 jam itu kita masih bisa melakukan pengendalian. Karena di dalam hasil rekaman kami di CCTV kami, itu selama terjadi kejadian kecelakaan itu bahkan terjadi pada saat setelah berakhirnya satu arah. Jadi pada rekaman kami di CCTV itu ada kejadian kecelakaan itu mesti di atas jam 22. Karena sudah dua arah, dia terbiasa terpola satu arah, kemudian dua arah, akhirnya terjadi kecelakaan. Harapan kita ke sana. Dan tadi traffic calming tadi itu memang sudah kita kerjakan di beberapa titik. Kita berikan pita penggaduh supaya kecepatannya berkurang, sehingga memberikan konsentrasi kepada pengguna jalan. Karena kalau hanya menggunakan marka itu dirasa kurang efektif, sehingga pita penggaduhnya kita lebih tinggikan. Kita nongkrong sebentar aja, bahkan ini faktanya sampai jam segini masih rumit di sini. Yang kaitannya dengan pesantren tadi, perguruan, TKKB juga tidak masuk pertimbangan, atau malah laporan kita, contoh dari saya, diragukan sehingga nanti akan kita kaji ulang dan seterusnya. Ini fakta begitu loh. Jadi maka saya bilang Jumat kemarin sudah ada marka itu, saya untuk nyebrang itu harus dibantu. Itu real. Masa saya bohong kan? Jadi apa yang menjadi keluhan penjenengan itu bukannya tidak kami catat, bukan. Semuanya kita catat, Pak. Karena goalnya itu adalah Kamseltip Carlantas sebetulnya. Walaupun itu sulit dicapai 100%, ya Kamseltip Carlantas itu sulit dicapai 100%. Tapi setiap keluhan, seperti tadi siang saya mendapat 3-4 keluhan di lokasi lain, itu langsung kita hand on, Pak. Kita langsung hand on, Pak. Langsung kita tidak lanjuti. Jadi nanti keluhan penjenengan itu juga menjadi catatan dari kasih manajemen rekayasa lalu lintas, Pak. Dicatat, Pak. Makanya terus dipasang zebra cross. Mungkin zebra cross kurang efektif, perlu dikasih orang. Ya nanti tempatkan personil, Pak. Jadi begitu. Ya. Oke, monggo. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pembicaraan ini masih akan terus berlanjut pada pertemuan yang akan datang dan seterusnya, insya Allah mudah-mudahan. Tadi apalagi beliau Bapak Usman sebagai Kepala Dinas Parkir akan minta fasilitas untuk memfasilitasi pertemuan. Kami siap memfasilitasinya, insya Allah. Jujur kami netral, tapi senetral-netralnya saya seorang muslim, dan senetral-netralnya saya seorang salah satu warga Kecamatan Lawian, dan senetral-netralnya saya beliau-beliau ini adalah keluarga saya semua. Ngerti nggih? Suara rakyat adalah suara Tuhan, mungkin disepakati itu ya. Undang-undang yang dibuat manusia berarti masih di bawah undang-undang Tuhan, kan begitu ya.
Sebelum ini kita lanjutkan atau bahkan pertemuan yang akan kita lanjutkan, saya ingin bertanya. Cukup dijawab dengan iya atau tidak. Tidak usah berpanjang-panjang. Karena masyarakat ini inginnya simpel. Cukup dijawab iya atau tidak. Sudah atau belum. Itu saja. Jadi, mohon dipegang mic-nya, mohon Pak Baskoro maaf, saya mungkin berdiri biar Pak semuanya mic-nya tolong oh ya. Saya ingin bertanya, sebelumnya ini tadi dikatakan oleh beliau Pak Baskoro bahwasanya sosialisasi ini adalah 30 hari. Setelah 30 hari, maka dinyatakan itu diberlakukan dengan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku. Saya agak heran ketika saya tanya Pak Lurah, maaf Pak Lurah, sebenarnya saya membenturkan penjenengan kali Pak Disub. Nek benturan dhewe ya karepmu. Saya bertanya sama Pak Lurah ini katanya cuma sosialisasi. Oh ya, ini cuma masih sosialisasi, ini baru istilahnya test drive lah. Uji coba, nanti akan dikaji ulang. Ini sudah lebih dari 30 hari. Bahkan saya tanya lagi Pak Lurah, ini uji cobanya diundur sampai 3 bulan ke depan. Kalau uji coba ini diundur sampai 3 bulan, itu artinya belum diterapkan, belum diberlakukan, dan belum dikuatkan oleh hukum, undang-undang yang berlaku. Padahal beliau tadi mengatakan 30 hari setelah di uji coba, maka diberlakukan. Ini yang benar sih ngendi? Saya ingin tak gondeli omongannya Pak Lurah atau Pak Disub. Wes kono musyawarah dhewe iso ben. Terus terang saya ada pesan sponsor sedikit dari beberapa aparat kepolisian. Saya diojo-ojo oleh beberapa aparat kepolisian. Terus bah. Soalnya nek apa-apa sing ndelik disupin ndelik. Sing repot polisi. Laka lantas orang nyeluk disub, kecelakaan orang nyeluk disub nyeluk Pak Eko. Nyeluk lantas yang lain. Gitu. Maka simpel saja saya bertanya, ini sistem satu arah Kecamatan Lawian, apakah ini masih dalam taraf uji coba, dalam arti kata sangat mungkin untuk dibatalkan, ataukah ini sudah menjadi ketetapan yang dilindungi undang-undang? Mohon untuk dijawab. Nek panjang wis bubar wae. Besok demo, ngoten nggih? Tetapi tidak ada perlunya lagi, tidak ada urgensinya lagi berbicara panjang-panjang. Nggih, monggo. Silakan. Nggih. Tidak ada manfaatnya kita lanjutkan pembicaraan. Ya. Tidak ada manfaatnya. Inginnya baik, apa inginnya rame itu saja ya. Yeah. Teori apapun, maaf. Teori apapun katanya kemarin sudah ada evaluasi. Evaluasinya mana, yang diajak evaluasi itu siapa? Ngapus itu. Ya. Maaf. Jangan salahkan kami kalau ada apa-apa. Kami akan tuntut panjenengan semua. Kami akan tuntut panjenengan semua. Nggih, ngoten nggih. Berarti ini tidak ada kata sepakat. Ngoten nggih? Untuk itu terakhir saya bertanya, sebelum ini kita akhiri, nanti diakhiri atau tidak terserah dari jawaban beliau. Asih adakah kemungkinan ini untuk dibatalkan? Monggo Pak Baskoro. Jadi begini Pak, karena kami ini birokrat, itu ada tatarannya, ada aturannya Pak. Jadi kami tidak bisa langsung mengatakan ya atau tidak, karena kami masih punya pimpinan masih punya pimpinan lagi. Jadi, saya kira itu, terima kasih. Baik, monggo. Ini jawaban yang benar. Ya, memang begitu. Beliau memang begitu. Maaf, panjenengan punya birokrasi. Kami warga juga punya birokrasi. Maaf, panjenengan juga warga loh. Nggih enggak? Panjenengan juga warga.
Terus terang seperti yang ditulis di situ, ya, Pak Kadisub mengatakan jalan ini milik negara, maka terserah negara mau mengatur. Ingat, negara milik siapa? Harus tahu, negara milik rakyat. Ya. Jawaban-jawaban yang tidak mendidik, kalau mau cepet, mau sepi lewat kuburan, mau cepet mabrur. Ini kami sudah dididik untuk tidak baik. Maka jangan salahkan kami kalau sikap kami juga tidak baik. Ngerti ya? Maaf. Piye nasutan anak aku ini. Kami yang jelas punya birokrasi. Ya. Yang jelas kami punya birokrasi. Kami akan tantang ini, dan kami akan kerahkan terus terang people power. Ini Solo, Pak. Maaf, ini Solo, Pak, sekali lagi. Mungkin Bapak tidak sadar kalau ini Solo. Ini Solo, Pak. Pak Jokowi dari Solo, Pak. Ya. Maaf, mungkin Bapak tidak sadar. Bapak ini di Solo. Bangunlah dulu, Pak. Jojo turu. Nah. Ini Solo. Rakyat, demi keselamatan rakyat, demi ketertiban rakyat. Ya dengarkan suara rakyat ini. Jangan-jangan panjenengan demi penguasa. Jangan-jangan panjenengan demi. Nah, maka maaf. Kami terus terang mengundang panjenengan karena kami menganggap panjenengan sebagai pemimpin kami. Kami mengundang panjenengan karena beliau-beliau ini kami menganggap panjenengan semua adalah sebagai pemimpin kami. Tapi dari jawaban panjenengan tadi, kami tidak melihat kepemimpinan pada diri panjenengan. Maaf. Kami merasa panjenengan ini merasa sebagai penguasa atas kami. Kalian ini bukan penguasa, kalian ini adalah pemimpin. Kalau penguasa bisa seenaknya. Pemimpin harus sesuai dengan yang dipimpin. Imam kalau tidak sesuai dengan makmumnya, imannya pecah. Memimpin bukan penguasa. Maaf, kami kecewa terus terang warga. Ini yang kami berharap beliau bersikap sebagai pemimpin. Jujur kami secara pribadi kecewa. Kami melihat panjenengan sebagai penguasa, berbicara sebagai penguasa. Kami punya tekad, kami punya keimanan, dan kami punya dasar tawakal. Ngoten ya? Ngoten ya? Ingat, terakhir pesan kami yang bapak-bapak ibu hadapi adalah orang-orang lapar, Pak. Ini perlu catatan terakhir. Gara-gara kebijakan ini semakin lapar, Pak, kami. Toko-toko sepi, warung pasar sepi, kaki lima sepi, dan sebagainya. Kami semakin lapar. Betul ya? Intinya, tidak ada kesepakatan pada malam hari ini. Kesepakatan kita warga, kita tidak melibatkan beliau. Kesempatan kita akan tantang. Kita akan demo. Kita akan tutup jalan Rajiman. Betul ya? Kita akan tutup jalan Rajiman. Kita akan demo di depan Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota. Betul ya? Mau jenengan mau ngapa terserah, mau dibangun apa terserah, mau dibangun mall di tengah jalan terserah. Kami akan demo. Betul ya? Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, dan mari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah mengatakan lewat kuburan. Ujar dulu, mundur dulu. Saya ngomong di lewat kuburan. Pesake iki lho, Pak Polisi iki pesake iki lho. Disupedi. Saya pesake polisi iki lho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kuburan, disuap
untuk bersama-sama kami. Mari kita pimpin bersama-sama berdoa bersama-sama. Kita akan mengadakan sholat hajat. Sholat hajat memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Dengan kita atas para penguasa-penguasa yang sama sekali tidak punya kebijakan pro rakyat. Mari Bapak Ibu sekalian, seluruh warga kami persilahkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan aksi kita pada hari ini, aksi penolakan dalam bentuk dalam bersama ini, aksi penolakan sistem sosial SSK yang diwujudkan dalam bentuk damai, dalam bentuk bersama ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi para penguasa, khususnya di Solo ini. Karena maaf, Solo saat ini tidak punya pemimpin, yang ada di Solo adalah penguasa. Di Solo yang ada adalah penguasa. Artinya dengan kehendaknya sendiri. Mari bersama-sama takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang memohon keadilan terhadapmu ya Allah, yang memohon keadilan kepadamu ya Allah, ya Allah ini hamba-Mu ya Allah, yang telah dizalimi oleh para penguasa-penguasa ya Allah. Inilah hamba-Mu yang telah dizalimi oleh para penguasa-penguasa ya Allah. Inilah hamba-Mu para pedagang negeri yang telah dizalimi oleh para penguasa ya Allah. Inilah hamba-Mu laki-laki yang telah dizalimi oleh para penguasa ya Allah. Inilah hamba-Mu anak-anak yang telah dizalimi oleh para penguasa ya Allah.
kami korbankan untuk ajaran ya Allah. Tuhan kami, terimalah pengorbanan kami ya Allah. Terimalah pengorbanan kami ya Allah. Catatkan semua sebagai orang-orang yang syuhada. Amin. Sebagai para syuhada. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna husnal khatimah amin husnal khatimah amin warzuqna husnal khatimah bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli la ilaha illallah al-aliyyul azim la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ilaha illallah subhanallahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli Bapak Ibu sekalian, para warga Kecamatan Lawian yang sangat kami hormati, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan dengan acara kita pada malam hari ini kita nampakkan kepedulian kita sesama warga masyarakat Kota Solo pada umumnya dan Kecamatan Lawian pada khususnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu. Amin. Allah menentukan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah menentukan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Dan akhirat. Kemudian kami ucapkan juga kepada para aparatur negara dari kepolisian atau dari instansi apapun yang telah membantu terlaksananya acara pada malam hari ini. Rakyat, warga, masyarakat Kecamatan Lawian punya tahu pada malam hari ini. Kami atas nama seluruh warga Kecamatan Lawian mengaturkan perubahan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekaligus juga atas nama warga Kecamatan Lawian, mungkin suatu saat kami akan mengadakan acara seperti ini lagi. Langsung mungkin jadi tempat ini. Insya Allah kami mohon izin sekaligus kepada panjenengan seluruh para aparatur negara dan kepolisian dari dinas perhubungan dan dari dinas terkait tentang acara malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ini cukup sekali. Amin. Setuju Bapak sekalian? Mudah-mudahan ini cukup sekali pada malam hari ini. Artinya besok sudah langsung dibatalkan sistem satu arah. Dibatalkan sistem satu arah setuju. Penerapan sistem satu arah tolak. Kebijakan lalu lintas kami beri waktu 1 sampai 24 jam 1 sampai 24 jam untuk dibatalkan sistem satu arah. Apabila tidak, maka kami akan mengadakan acara ini serupa di tempat ini. Allahu Akbar. Sekaligus kami mohon izin dari Bapak Ibu sekalian Kecamatan Lawian, saya memintakan izin kepada beliau-beliau para aparatur negara untuk minta izin apabila masih ditolak permintaan kita ini, apabila masih digunakan di satu arah, maka kita akan mengadakan acara serupa seperti ini di tempat ini. Bapak Ibu setuju? Bapak-bapak para aparatur negara, saksikan ini semua sudah setuju. Warga punya gawe, jadi bukan saya punya gawe, saya tidak punya kepentingan apapun di tempat ini. Ini kepentingan warga masyarakat Kecamatan Lawian. Mudah-mudahan kita beri waktu 1 kali 24 jam. Mudah-mudahan sudah dibatalkan sistem satu arah. Amin. Setelah ini, maaf kita membubarkan diri dan kami silakan kembali ke rumah masing-masing dengan damai, dengan aman, dengan tenang, tanpa ada kerugian.